Shalom, apa kabar hari ini anak-anak? Wah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan masuk tema yang baru. Nah, buku kamu yaitu tema 7 atau 4G ya. Nah, kita akan belajar sama-sama tentang indahnya keragaman di negeriku. Tentunya di negeri kita tercinta yaitu Indonesia ya. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan Teacher Jelita. Kamu harus ingat ya dengan siapa kamu belajar hari ini. Nah, sebelumnya anak-anak kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa ya. Let's pray. Lord Jesus, thank you for this beautiful day. Thank you for your kindness. Thank you for your guidance in our life. Now we want to start our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say amen. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menuliskan dan menceritakan informasi baru berdasarkan teks. Kedua, menjelaskan macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Yang ketiga, menjelaskan pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mari kita baca bersama-sama menyanyikan lagu daerah dengan tempo yang tepat. Nah, di sini siapa yang bangga dengan negara Indonesia? Wah, angkat tangan, angkat tangan. Iya, tentunya kita semua bangga dengan negara Indonesia. Nah, ya, Teacher Julita juga bangga dengan negara Indonesia. Lihat, ada sekitar 1.331 suku bangsa yang mendiami Indonesia. Wah, sangat banyak ya. Nah, itulah yang menambah kekayaan bangsa kita. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan bahasa daerahnya masing-masing yang membuat Indonesia kaya akan berbagai tradisi daerah. Salah satu pulau dengan suku bangsa yang menarik untuk dicermati adalah Kepulauan Flores. Siapa di sini yang pernah ke Flores? Atau ada yang dari Flores? Wah, nanti ya bisa komen di bawah YouTube-nya Teacher Julita kalau misalnya ada yang dari Flores. Nah, anak-anak kita akan membaca di halaman 3 buku tematik 4G. Pulau Tanjung Bunga nan cantik. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa nama Kepulauan Flores berasal dari bahasa Portugis, yaitu Copa de Flores, yang memiliki arti Tanjung Bunga. Sesuai dengan namanya, kepulauan ini memang begitu cantik dan indah. Keindahan pantainya tidak kalah dengan pantai yang terdapat di Bali atau Lombok. Belum lagi ada Taman Nasional Komodo yang menjadi tempat hidup komodo. Taman nasional ini merupakan satu-satunya habitat asli komodo yang hanya ditemukan di Indonesia. Ada banyak suku yang mendiami Kepulauan Flores. Suku-suku tersebut antara lain Nagakeo, Larantuka, Ngada, Ende, Lio, Sikakrowe, Muhang, Manggarai, Riung, Alor, Pantar, Dawan, Tetun, Kemak, Marae, Rote, Sumba, dan Sabu. Setiap suku kemudian memiliki lagi beberapa sub-suku bangsa. Setiap suku memiliki perbedaan fisik dan unsur-unsur kebudayaan lainnya yang membedakannya dengan suku lain di kepulauan yang sama. Ada suku yang lebih menunjukkan ciri-ciri fisik sebagai orang Melayu. Ada pula yang lebih menunjukkan ciri-ciri fisik Melanesia, seperti halnya suku di Papua. Sementara itu, bahasa pengantar setiap suku juga berbeda dan mendapatkan pengaruh dari luar, seperti dari Tiongkok, Jawa, atau Belanda. Masing-masing bahasa memiliki cara pelafalannya sendiri. Tiap-tiap subsuku juga memiliki dialek yang berbeda.
Hal ini tentunya semakin memperkaya jumlah bahasa daerah di Indonesia. Nah, anak-anak, kita sudah membaca bersama-sama tentang Pulau Tanjung Bunga Nan Cantik atau keindahan Taman Nasional Komodo dan sesuatu yang ada di Flores. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca tadi, kita akan melihat adakah kata-kata yang sulit kamu pahami ketika membaca bacaan yang ada di nomor 3 tadi, yang ada di halaman 3. Nah, jika ada, tuliskan dan carilah maknanya di tempat ini ya. Kita akan mencari kosakata baru dan juga makna katanya. Nah, anak-anak sudah bisa? Kita akan lihat sama-sama ya. Nah, yang pertama kita melihat ada Tanjung. Tadi ada disebutkan Tanjung ya. Siapa yang ingat? Iya, nah makna kata Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Daratan yang menjorok ke laut. Kemudian ada kata habitat. Ada kata habitat ya. Ada kata habitat. Kemudian habitat ini makna katanya tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Kemudian ada yang ketiga namanya subsuku. Suatu suku yang terdapat di dalam suku yang lebih besar. Nah, subsuku itu kalau misalnya ada suatu suku, tapi di dalam suku itu ada lagi suku. Nah, itu namanya subsuku. Kemudian fisik, sesuatu wujud dan dapat terlihat oleh kasat mata. Jadi kayak misalnya seperti Mika jika datang ke sekolah akan terlihat fisiknya. Kemudian teman-teman yang lain juga ya. Nah, kemudian yang kelima kita mendapatkan Melanesia. Nah, ada yang tahu Melanesia itu apa? Kita baca sama-sama ya. Gugus kepulauan, bangsa, dan bahasa di bagian barat daya Lautan Teduh di sebelah timur Laut Australia. Nah, kemudian yang keenam kita melihat ada kosakata baru yaitu dialek. Nah, dialek ini anak-anak adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Misalnya, bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Nah, dialek ini misalnya orang Batak ya. Orang Batak itu berbeda dialeknya dengan orang Toraja. Nah, dengarkan ketika Teacher Julita berbicara, kemudian berbicara dengan orang Batak, biasanya dialeknya berbeda ya. Nah, itu yang dimaksud dengan dialek atau variasi bahasa yang berbeda-beda. Nah, kemudian anak-anak yang terpenting adalah anak-anak bisa melihat dan mengetahui cara menentukan makna dari sebuah kosakata baru. Nah, bagaimana caranya tadi kita bisa melihat kosakata baru kemudian mencari maknanya? Nah, Miss Julita kasih tahu ya. Yang pertama, mencari keseluruhan kalimat yang di dalamnya terdapat kata sulit. Nah, tadi kita sudah lihat ya ada Tanjung, habitat, subsuku, fisik, Melanesia, dan dialek. Nah, kemudian yang kedua, kita mencari tahu makna kata sulit itu melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa harus KBBI anak-anak? Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah standar yang paling bagus, yang paling baik untuk anak-anak mengetahui sebuah makna dari sebuah kosakata. Nah, anak-anak bisa mencari tahu maknanya ini dengan mengetik di dalam internet atau di dalam Google anak-anak, misalnya kata Tanjung, kalian masukkan kata Tanjung menurut KBBI. Nah, kalian coba hari ini ya, pasti ada keluar tuh pengertiannya ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, kira-kira anak-anak, siapa yang pernah lihat ini? Ini ada tadi di setiap daerah, beberapa daerah ada yang punya seperti ini.
ada yang masih menggunakan alat seperti ini. Nah, siapa yang pernah lihat? Nah, ini adalah apa? Nah, Miss Julita tanya ya, kegiatan apakah yang terlihat pada gambar di samping? Kegiatan apa? Iya, itu adalah proses pembuatan kain dengan menggunakan alat tradisional. Jadi, ibu ini sedang menenun kain. Ia menenun kain yang biasanya dijual ya. Itu. Kemudian kalau anak-anak lihat para penenun dalam hal ini itu menerapkan gaya apa ya anak-anak? Iya, gaya otot. Nah, anak-anak perlu tahu gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh tubuh kita. Misalnya, saat kita menendang bola, maka kita akan menggunakan gaya otot pada kaki kita. Nah, kalau ibu ini kira-kira menggunakan gaya otot apa? Iya, gaya otot tangan ya, karena dia sedang menenun. Iya, ibunya sedang menenun. Nah, kita akan melihat ada apa sih yang dimaksud dengan gaya itu. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya anak-anak? Ada yang sudah tahu? Kita akan lihat sama-sama ya. Gaya merupakan gerakan, dorongan, atau tarikan. Gaya dapat membuat gerakan lebih cepat, lebih lambat, berubah arah, atau berhenti. Gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Nah, itu ya ciri-ciri gaya ya. Nah, kira-kira kalau anak-anak lihat gambar ini, apa yang menyebabkan paku besi bisa tertarik oleh magnet? Kira-kira apa? Iya, iya, paku besi bisa tertarik oleh magnet karena gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Jadi, dalam gambar ini, magnet menarik paku-paku besi ini. Akhirnya terjadilah gaya magnet. Siapa yang pernah coba? Nah, kemudian yang kedua, ada yang biasa lihat pohon jatuh ke atas. Buah jatuh ke atas. Ada? Iya, pasti jarang dan tidak pernah ya, karena buah atau kalau kita saja jatuh itu pasti selalu jatuhnya ke bawah, tidak pernah kita jatuh ke atas kan? Nah, kira-kira apa yang menyebabkan buah bisa jatuh dari pohon anak-anak? Hmm, apa ya? Iya, buah bisa jatuh dari pohon itu karena adanya gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Gaya ini menyebabkan semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Makanya setiap kali ada benda yang jatuh, pasti selalu jatuh ke bawah. Nah, itu ya. Kemudian anak-anak, coba kalian praktek ya. Ambil penggaris plastik ya. Kemudian potong kertas kecil. Nah, letakkan di meja kalian. Kemudian setelah itu, penggaris ini kalian gesek-gesek. Gesek-gesek di atas kepala kalian, di rambut, bisa di rambut ya. Ya, digesek lama-lama di rambut. Kemudian kalian coba dekatkan ke kertas kecil yang kalian punya, ke potongan kertas kecil. Sudah? Nah, kalau sudah, coba tarik angkat kayak gitu. Nah, pasti akan tertarik potongan kertasnya. Kira-kira apa yang menyebabkan penggaris plastik bisa menarik potongan kertas? Nah, itu namanya gaya listrik anak-anak. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Jadi, ketika eh, penggaris penggaris itu mengenai rambut kita, itu akan terjadi ya gesekan dan akan menimbulkan gaya listrik ya. Kemudian nanti pas kita dekatkan ke potongan kertas kecil itu akan terangkat,
akan mengikuti penggaris plastik ya. Semoga kalian berhasil ya. Nah, kemudian ini siapa yang sering menggeser-geser meja di rumahnya? Nah, waktu kalian menggeser meja itu sangat mudah ya. Meskipun sendiri biasanya kalau hanya digeser sangat mudah dipindahkan. Kenapa? Iya, karena di dalamnya itu terjadi gaya gesek. Saat kalian menggeser meja, memindahkan meja, itu ada gaya gesek antara meja, permukaan meja dan lantai. Nah, gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Jadi yang bersentuhan di sini adalah meja dan juga lantai ya. Meja dan lantai yang bersentuhan sehingga bisa dipindahkan mejanya. Kemudian, jika anak-anak melihat gambar ini, apa yang kalian lihat? Ya, gerobak ya. Ya, atau kereta kuda. Ya, ya. Anak-anak bisa sebut gerobak, bisa sebut juga kereta. Nah, biasanya apa yang menyebabkan gerobak itu bisa bergerak, anak-anak? Iya, karena adanya gaya otot yang diberikan oleh kuda. Iya, gaya otot dari kuda yang mengangkut beban yang ada di sini. Nah, gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Nah, dalam gambar ini gaya ototnya yang menghasilkan gaya otot di sini adalah hewan karena kuda. Nah, begitu. Sudah paham? Nah, kita lanjut ya. Coba kalian lihat contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu dalam kehidupan sehari-hari contohnya? Kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini siapa yang pernah main tarik tambang? Nah, kenapa tarik tambang bisa disebut menghasilkan gaya otot? Karena saat kalian menarik, itu kalian menggunakan otot dari tangan kalian untuk menarik beban. Ya, untuk menarik dan akhirnya nanti kalian bisa saling tarik-tarik menarik seperti itu. Saling mengadu otot ya, otot tangan. Jadi kalau misalnya kekuatan otot tangannya yang di sini lebih kuat, ini akan kalah. Tapi kalau di sini lebih kuat, di sini yang lebih kuat, ini yang kalah. Biasanya seperti itu ya, karena akan terjatuh. Kalau misalnya mereka sudah tidak tahan di sini, bisa saja mereka ke sini, ya ditarik ke sini. Nah, itu menggunakan gaya otot ya. Kalian pernah main seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah gaya otot tangan yang sedang membuat kesenian yaitu gerabah. Siapa yang pernah lihat orang membuat gerabah di sini? Nah, pasti itu akan terlihat bagus, itu akan bisa jadi gerabah kalau menggunakan gaya otot pada tangannya ya. Nah, kemudian ini ada gaya otot, yaitu seorang ibu yang menggendong anaknya. Jadi, ibu memberikan gaya untuk bisa mengangkat anaknya, untuk menggendong anaknya. Nah, kemudian ini sama tadi. Kalau ini benteng atau kerbau ya, yang membawa beban. Jadi, ini juga termasuk kerbaunya atau bentengnya hewannya yang menghasilkan gaya otot ya. Itu semua anak-anak adalah contoh gaya otot dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin masih ada yang belum ada di gambar ini. Nah, kalian boleh cari sebanyak-banyaknya ya. Kita akan lanjut. Nah, anak-anak, apakah masih ingat dengan tempo dalam sebuah lagu? Nah, pasti ada yang sudah menyanyi mana di mana. Iya, pasti ada yang sudah nyanyi ya. Iya. Nah, masih ingatkah anak-anak dengan tempo dalam sebuah lagu?
Kira-kira di tema sebelumnya kita sudah belajar tentang tempo ya. Kalian bisa baca-baca ulang supaya mengingat kembali. Nah, tanda tempo berfungsi untuk mengatur cepat lambatnya suatu lagu. Tinggi rendah nada tersusun membentuk lagu yang disebut melodi. Kemudian panjang dan pendek nada lagu dengan ketukan tertentu disebut irama. Nah, anak-anak sudah belajar tentang tempo di tematik sebelumnya, dan ini ada beberapa fungsi, maksudnya fungsinya tempo untuk mengatur cepat lambatnya suatu lagu. Misalnya ada andante, allegretto, dan lain sebagainya ya. Ada cepat, ada lambat, seperti itu. Nah, kita akan berlatih bersama-sama anak-anak. Coba buka halaman 7, nomor 2. Silakan kamu bisa melihat kembali pembelajaran sebelumnya. Ya, usahakan dicari secara mandiri. Ya. Nah, kita akan mengakhiri dengan doa anak-anak. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Thank you for your guidance in our lesson. Now we want to continue the next lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say,